Senina resturang si kelengi Tuhan Yesus, juah-juah man banta kerina. Shalom. Bahan kami renungan perpelungan jauh jabu ibas ada minggu indah. Ibas bahasa Indonesia. Kita di tengah situasi si genduari lai ngurangi tedehenta ibas muji pebediakan Tuhan sembahku ia. Mari ikuti rangkaian perpulungan jabu-jabu tenda, lalu tetap kita akan bujur man Tuhan ibas kekelengena si tetap petangkasna man bata. Si puji Tuhan rendah kita lebih ibas kita boleh denta nomor 410 kam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, palas kegeluhanku, reh aku ngadap man bandu. Tegulamin aku ibas dalani geluku, lahulah celus nahengku, dengkahkan sorangku terlebu oh Tuhan, ngendeskan pingkong-pingkongku, alami min salah dosaku oh Tuhan, lah atan baskini uli. Tuhan, sopi dengar kita ngalukan kata di bata, mari si pebulat lebih ukur taras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa sini surga, katakan kami bujur man bandu, sebab tetap kekelengendu, dia ibas situasi si genduari enda, ibas pandemi COVID-10 siwah, tapi tetap kami banci engkehkan katandu. Ujur Tuhan ngusikap kami, ngerana kaman kami, ipindokan kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina dengan turang si kelengi Tuhan, kata di bata si jadi renungan ta ibas bahan PJJ minggu indah, ibuat palaskan kitab Sada Tesalonika pindu tah pasal 5 ayat 10 siwah seh ayatna 24. Sada Tesalonika 5 ayat 10 siwah seh ayat 24 baginda nina kata di bata. Ola ambati pendahin kesah si badia. Ola kam anggap enteng nandangi berita karena sura-sura di bata. Kaipe ujilah lebih, cikap si muhuli, silahkan kerina si jahat. Di batas si mereken kemalaman ate manbanta, rebahanca kambadia ibas kaipe. Janah ia singkawali kam, kesahdu tendindu raskulandu bersih, ibas kesalahan nari, asum kerehen Tuhan ta Yesus Kristus pagi. Di batas sindilo kam setia kap, janah ia sirbahanca maka sienda banci jadi sejenda. Cobakan kami ibas babarnungan enda alu bahasa Indonesia, alu pengarapan banci sirti kerina
terkhusus tentu perpulungan BKP Tiga Raksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan PJJ satu minggu ini menghantarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin luar biasa ini, tetap setia dan tentu mempergunakan dengan hikmat. Jadi dalam konteks informasi teknologi ini, kita diingatkan untuk bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menguji setiap apapun, informasi apapun, dan ambil hal yang baik. Nah, ini menjadi menarik karena di tengah situasi sekarang juga tentu banyak hal yang menjadi perenungan kita dihubungkan dengan kemajuan teknologi di tengah zaman sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, ini sebenarnya di zaman dulu juga sudah mempergunakan teknologi, walaupun ya bentuknya surat. Nah, surat dianggap pada zaman itu sudah hebat. Dan melalui itu informasi, berita, peneguran, penguatan semuanya disampaikan supaya jemaat yang menerima surat itu bisa sampai informasi dapatkannya, bahkan tentu menguatkan mereka semuanya. Dengan kata lain, jikalau dulu Paulus memakai teknologi surat untuk memberitakan firman Tuhan, maka sebenarnya teknologi itu juga adalah anugerah, pemberian Tuhan. Sama halnya di tengah-tengah zaman kita sekarang. Tentu saja ya boleh dikatakan kita tidak anti dengan teknologi. Bahkan kita bersyukur jikalau dalam kondisi sekarang pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu sampai seperti kapan ujungnya ini. Tapi tentu dengan adanya atau kemajuan teknologi itu tidak mengurangi keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan, diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, bahkan tentu menguatkan kita melalui firman Tuhan. Jikalau dulu Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya bagaimana mereka di tengah tantangan, ancaman, ajaran-ajaran palsu atau sesat yang mencoba menggerogoti iman mereka, yang mencari kebenaran-kebenaran, yang menawarkan kebenaran-kebenaran itu, tentu ini semuanya menjadi satu kekhawatiran bagi Paulus, karena menurut Paulus, bahwa hanya bersama atau ada di dalam Kristuslah itu menjadi satu-satunya kekuatan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan di tengah kondisi pada saat itu. Dan saudaraku, melalui surat ini juga kita boleh melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa setiap apapun yang mereka hadapi itu, yang diharapkan anak-anak Tuhan tetap bertahan sampai nantinya ketika kedatangannya kembali, yaitu Yesus Kristus. Tetap anak-anak itu setia. Jadi oleh karenanya Paulus menekankan, harus diuji apapun yang Anda dapatkan. Jangan terima mentah-mentah begitu saja. Tapi uji, kemudian boleh dikatakan ambil hal yang baik, yang membangun, yang menguatkan, yang benar adanya. Dan saudaraku, melalui teks ini, renungan PJJ minggu ini, kita dihantarkan di tengah kondisi zaman kita sekarang ini. Ya tentu saja banyak hal yang terjadi. Ada banyak informasi, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini. Ada yang melemahkan? Oh banyak. Ada yang membuat kita takut? Oh iya pasti banyak juga. Ketika kita menerima informasi, ada yang membuat kita ketakutan. Seolah tidak ada lagi harapan ke depan. Wah,
karenanya apa yang dikatakan Paulus dulu, sekarang ia sampaikan kembali kepada kita, terkhusus jemaat yang ada di Tiga Raksa. Mari, apapun yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, 3 saringan yang harus kita miliki. Pertama, apapun yang kita terima itu, coba. Kalau bahasa Karo kata sik-sik lebih. Apakah benar? Jikalau benar, itu pun belum langsung, wah ini suatu kebenaran. Belum tentu. Karena harus ada saringan yang kedua. Apakah informasi yang kita terima itu, walaupun benar, itu bisa berguna? Baik itu untuk diri kita, begitu juga tentu untuk orang lain. Jikalau dalam 2 saringan ini, satu di antaranya tidak ada artinya, maka stop saja. Jikalau 2 lulus, apakah sudah? Belum. Ada saringan yang ketiga. Apakah ini berdampak? Ada gunanya, ada artinya. Baik saya, orang lain, yang lebih luas lagi. Sehingga dengan 3 saringan ini, jikalau memang benar, apakah ini berguna, berdampak, maka silahkan. Ambil itu, dan lakukan itu, pegang itu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan tentu dengan kondisi sekarang, di tengah informasi yang sangat luar biasa ini, apapun gampang kita akses. Dengan di dunia maya atau informasi apapun. Tapi ingat, anak-anak Tuhan harus berhikmat di dalam menerima setiap informasi. Apakah itu benar? Apakah itu berguna? Apakah itu berdampak? Jikalau ya, lakukanlah. Karena kita hidup di tengah kondisi perkembangan teknologi yang luar biasa ini, anak-anak Tuhan juga harus tetap menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya Engkau materaikan dalam hidup kami, untuk kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia di tengah perkembangan zaman, bahkan di tengah situasi sekarang, tapi kami tetap memperlihatkan keberadaan sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami melakukannya melalui pimpinan Tuhan, melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senina dengan turang, kenca nggo sidengkehken kata di bata. Mari si puji ka ia arah kitab dendenta nomor 352. Si kejapkan maka ibas doni sidem perbeben endah. Tuhan tetap si nemani kita.